Kebetulan itu ternyata topik untuk di scrim langsung naik banget buat Faramis. Vexana dan Leomordnya enggak. Karena masalahnya kan sekarang ini dengan meta team fight ya, bukan meta pick over, bukan individual skill. Nah, dulu, ini Faramis sangat dibutuhkan dulu. Dulu Cold Altar kan cuma di satu titik di lingkaran dan kita bisa mundur barengan. Buat sekarang areanya terbatas. Areanya bener-bener bisa gerak. Jadi kayak seolah-olah kita dikejar-kejar sama arwah gentayangan. Wah, mau kemana? Iya. Jadi kayak bener-bener arwahnya ini menyebalkan. Untungnya Dark Spectre-nya tuh udah nggak terlalu OP. Nggak terlalu OP. Jadi kayak karena sempat di adjust net. Itu dulu kan tebel banget. Itu kalau kemarin yang awal-awal, wah, itu bener-bener namanya setan. Arwah kan? Nembusnya susah. Nembusnya susah, DMS-nya sakit, udah ditembusin hidup meneh. Itu ada ministarnya ya? Ketika habis ya Spectre. Iya, benar. Itu lebih ke Winter Transient gratis. Oh, Winter gratis, immune, tulisannya silence. Berapa detik? Tapi suppress effect 1 koma. Lama loh itu 1 koma loh. Iya. Menurut gua lama banget karena dan pas pecah baru hidup lagi. Kayak gitu. Kabuki dan Keira side laner terkuat di Indonesia, boy. Tuh, via MPL Quickie season 8. TZ. Nah, TZ. Kabuki dan Keira atau Fluffy. Iya kan pada saat itu Keira waktu season 8. Sekarang udah jadi Fluffy. Udah jadi Fluffy sekarang. Tapi kalau kita tahu ya, udah melihat dari hero-nya sih, kemungkinan besar kayaknya. Kalau menurut aku pribadi ya Prof ya, dari kanan ini mungkin aja Faramis ini dipakai Godiva loh. Oke. Mungkin kalau menurut aku mungkin. Nah dari tim EVOS. Karena apakah tidak cocok dengan playnya seorang facehugger? Menengok dari high ground defender itu kayak jadi jawaban dia banget. Bagi roamer ya? Kalau menurut aku adalah di mana nanti facehugger ini masih ada hero lagi yang bisa untuk menggawangi crowd controlnya. Karena sebenarnya Faramis ini juga crowd control kalau bisa. Atau biar bisa nambah ini nggak sih, bantu damage? Ya bantu damage. Bantu damage oke banget, bantu damage oke banget. Tapi satu yang lebih penting adalah di mana kayak Faramis ini nggak menjadi incaran kalau dipegang sama Godiva. Oke, fokus ke Godiva masih ada facehugger. Ketika facehugger yang megang Faramis, wah itu udah jadi target vlog utama, apalagi model-modelan kayak gini ya kan. Oke. Tapi ada satu hero band yang aku suka banget, Atlas di sini bisa menjawab Faramis. Kita tahu bagaimana cara untuk fataling dan itu menghentikan beberapa member yang nantinya akan bertumpuk di dalam satu titik. Dan sementara itu kita tahu, Cornet mungkin yang pernah ngerasain juga bahwa Cornet juga tadi sempat bertanya-tanya untuk ultimate Faramis. Iya, dia bisa dilakukan ketika jalan, tapi tidak ketika terkena efek stun. Jadi kalau dia kena fataling langsung di all-in, udah pasti itu Cold Altar-nya nggak bakal ke pop up. Jadi benar-benar harus keadaan dimana dia nggak kena stun, dia nggak kena efek knock up airborne dan segala macamnya. Jadi dalam keadaan yang benar-benar dia jalan pun nggak masalah. Karena itu yang gue rasakan sih, kayak kalau gue nge-pick Faramis tuh di animasi itu yang gue bilang. Iya. Kayak ada sepersekian detik yang bikin apa ya, kayak lu telat dikit aja dari lu sekarang. Lu pasti bakal burst dan lu bakal mati. Ingat gak? Ada momen dimana Phantom Execution pas mau nusuk si Lancelotnya tapi di knockout strike gak jadi. Ya, nah, kayak gitu. Efek animasi yang membuat skillnya jadi gak keluar. Channeling. Jadi bukan kayak apa ya? Ada gak sih ulti yang langsung kayak gitu? Kayak Nether of Flower lah. Tempest of Blade. Kayak Valir, kayak Tempest of Blade. Itu kalau kena Akai tetap muter. Itu masalahnya. Kan beda sama dulu. Iya. Oke. Tapi tentunya ini Fluffy berkomentar pengen lawan Pendragon daripada Dlar karena bakal sengit sih. Why? Kalau aku lebih tanya why. Padahal kalau bisa kita bilang Dlar ini mungkin belum pernah dilawan sama Fluffy harusnya. Sama ini jadi pertanyaan gue juga kemarin pas gue nonton, gue bilang Dlar kemana? Tapi ada beberapa fans dari EVOS Legends yang bilang mungkin itu senjata rahasia EVOS. Ya. Jadi sembunyi kan? Atau banyak banget opini yang di luar sana bilang bahwa ini Pendragon lagi di masa matang ketika dia setelah memenangkan MPL season yang 5. Itu bener-bener lagi on fire banget. Karena on banget ya. Karena lagi di bawah Pendragon, Bajan, Tas, ya kan lagi di bawah kan? Iya. Lagi dibawa ke atas. Nah, sedangkan dari sisi belah kanan mereka juga punya, tapi nggak dibawa. Oke. Mereka punya Cait, Namun punya Drew. buat sekarang menengok dari Hilda, ketemu Link lagi, apakah kita akan melihat bagaimana tadi Finn dan juga Sally Boy versi Godiva dan juga versi. Dan berarti ini sudah bisa ditentukan kalau Godiva-nya bakal pakai Hilda dan Facehugger yang akan memakai mid laner. Tinggal junglernya. Junglernya harus punya efek yang begitu luas untuk area of effect. Menurut aku pribadi, menengok dari Natalia udah di ban, ada Karina juga yang udah di ban. Menurutku Karina nggak punya sisi power. Jadi mungkin opsionalnya bakal lebih ke arah fighter tank
atau bahkan fighter-fighter yang bakal di area jungle. Baksya, Your cari. team is picking. Wow. Single targetnya lumayan banyak, Single tapi targetnya sama nutup permainan dari Iya. seorang Hilda. Balik lagi. Hellcard memungkinkan nggak? ini terlalu tebal. Wah, Yang Hellcard pertama, nggak ya? berat sih. DPS. iya dia bisa mengejar Karakari, tapi wow. Eman ya Allah akhirnya. Untuk Makasih burst banyak. down, untuk burst down. Menarik banget. Alhamdulillah. Ini benar-benar Om Bawa tersenyum untuk Tersenyum, hari ini. pasti. Gue juga tersenyum. Jurassic Jadi, Pendragon MDL ini menang 8 kali pick, 5 kali menang loh, Be. Oh, Jangan oke. lupakan itu loh. Ini berapa buffnya, Be? kenapa? Emon? Basic attack-nya dia ketika dia dalam keadaan cloak. Bukan ada persenan juga ya, 175 Persenan, ya? iya itu persenannya. Magical damage basic attack-nya bakal meningkat. Jadi kalau misalkan dia habis ngeluarin skill, Iya. attack speed-nya itu kan kita tahu mungkin ngandelin Feather of Heaven. Iya. Secepat mungkin ini Feather of Heaven harus diamankan agar apa? Agar itu damage-nya maksimal. Karena semakin tinggi attack speed Amon, damage magicalnya bakal lebih sakit lagi. Tapi maksimal persenannya ada nggak? Maksimum persenannya nggak ada. Nggak ada, jadi bakal terus meningkat sesuai dengan magical damage power-nya Alright. itu. Itu yang gue tunggu-tunggu. Tapi ini dia Oh. untuk audience prediction by TikTok. Sudah terlihat di layar. 65% berbanding 30% juga. Dan baca deh. Besar juga ya. Dan bahkan Aura Ladies Open, Open Trial. Trial. OTW daftar gak sih? Yuk, Be. Hah? Mana lagi, mana lagi? Aura Ladies. Ranger Ladies. emas, Lopelop. Itu Ranger Mas. Ranger emas. Oh, yang Serius kamu Ranger emas? Serius, yang mana Aduh, tuh? Serius, belum puncak mata itu. Aduh, coba tolong besok cuci muka ya biar sadar Serius deh. kamu? Aduh. Lope, Oke. lope, lope. Sebentar kita bakal menuju ke arah match yang kedua MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Alright, ini dia game yang pertama. Aduh, kali ini kita lihat di mana Hai menggunakan Eamon yang bisa saja ini bukan hanya men-trigger. Kenapa sobat dari versi dari kejauhan? Pertanyaannya satu. Apa ini itu? kan high. Apakah dia akan menggunakan item-item hybrid atau item tank? Yang kita ketahui bahwa untuk sekarang dengan menggunakan emblem ini, Mystery Shop makin murah juga untuk item tank. Namanya Enggak, siapa? enggak, dia- Namanya siapa? Kayaknya dia bakal ini sih. Namanya bakal siapa? damage. Hai. Berarti harus high damage. High damage, high Damage reward. setting. Tapi lihat jarak bottom lane. Aduh, High damage retribution. juga bisa high defense ya, kok bisa palamu ya. Ya kan yang penting high damage. Tapi Mana jarak cerah? bottom lane akan coba dipasang tapi tas tertikal. Hey. Oke, ini dia yang kita suka. Pemanas pertandingan. Di mana Godiva juga nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Masih benar-benar di zoning bahkan dari seorang facehugger. Melihat dari tasnya juga belum melakukan recall ya. Masih menahan untuk satu wave lagi yang dia juga ingin amankan di sana. Dan versinya seperti di game yang pertama atau match pertama diganggu, benar-benar diganggu seperti alter Oh, ego no. tadi. Dia stuck di level 3 net. Ya ini gara-gara mungkin tadi kalau nggak salah Rokursa nggak sih? Rokursa sama Skelizarnya. Ada dua berarti ya, Dua dua yang jungle. keambil dan tadi High sempat dapatkan di arah bawah Kramernya. Dan untuk sekarang High-nya jalan bebas banget. Bahkan udah setengah level 4-nya. Ya, Oke. 4,5 dan harusnya nih kalau mereka dapat alter juga bisa langsung dapetin level kelimanya dan harusnya pun ini udah cukup untuk dapetin level 5 menuju ke arah bawah sebentar lagi karena sudah mulai dibuka untuk terpilih yang pertamanya tidak ada purple buff. Masih mau dipaksakan atau tidak? Masih mau dipaksakan Masih kayaknya. Waduh retri. Mau dihajar begitu saja. Kenapa sini tertarik begitu saja. Ultimate-nya. Dan masih bisa first blood diamankan oleh Pethager. Dan langsung ada shoot altar juga dibuka. Gudivanya. Masih bisa hidup harusnya. Dan banget jalan sini dari Retribution-nya. Tempest of Blade. Mendapat satu pedang, dua pedang. Dan langsung di Retribution saja. Eman-nya dapetin satu turtle yang sangat penting untuk Aura Fire. Oh my god, tercuri. Aura Fire karena berhasil mendapatkan retribution ditambah dengan keuntungan kehilangan Pendragon. Pendragon ya. Ini bukan Bajan yang hilang, Pendragon. Ya, dimana laner ini sangat penting sekali di early game. Fluffy dapetin assist yang artinya dia bakal lebih optimal di landing phase-nya. Namun, ini Tas diem-diem ngambil satu cold altar. Dan itu kita nggak tahu kapan dia ngambilnya. Karena kita tahu Facehugger mungkin akan lebih sering di laning-nya. Dia mid laner di sini dan dia mulai keluar dari zona nyaman Ranger Mas. Yes. Dia menggunakan hero, bukan high ground defender. Ya. Tapi ini benar-benar hero untuk team fight. Oke, benar-benar mau tempat. Mereka masih mau lebih Bajan di sana menutup pergerakan dasar Godiva. Ingat Godiva ini adalah dominance ice gratis. Godiva dengan damage ke Bajan tapi Clover sempat tapi untuk dan hilang. Godiva pergerakan sprint tadi digunakan tapi damage terlalu besar. Dan bahkan Clover dia benar-benar nggak segan gunain Speedy Light Wheel-nya. Dari bottom line kita lihat dari High dengan emblem penetration yang jauh coba dikejar. Juga Pendragon dan damage burst-nya belum bisa menumbangi Pendragon. Akhirnya agak lebih sustain, agak lebih kuat untuk kali ini dengan adanya hybrid. Regen yang dimiliki dari seorang Pendragon. Yes, plating di arah bottom lane. Dua orang Fluffy menabrakan stun-nya.
terpaksa harus digunakan satu sprintnya. Karena masih belum tahu informasi tadi linknya ada di mana. Karena bisa sewaktu-waktu saja dari Vince Poise yang dilakukan oleh Link bisa langsung ke arah bottom lane. Atau bahkan mungkin berrotasi dengan sangat cepat. Seperti yang kita tahu mobilitas dari seorang Link. Yang bisa melompat dari tembok satu ke tembok lainnya. Meanwhile di arah top lane menuju ke arah turtle dalam 20 detik lagi. Dan Bajan mau menabrak Kabuki kayaknya. Oke, dipaksakan kalau gini. Saya pesawat plate belum ada. Kalau Nopal Memori memaksa, dibalaskan kembali keadaannya. Langsung ke arah belakang, dapatkan endless shots-nya. Kali ini gak ada serangan apapun. Masih ada Vesager, berhasil menyelamatkan semua. Dibalaskan kembali, masih mau lebih. Godiva harus berhati-hati. Ini Clover dengan Kari dan Vesager mengusir mundur. Versik lihat, Versik yang masuk. Saya pesawat plate. Dan sekarang, tapi masih ada tas. Dan bahkan dicuri begitu saja ke altar. Ya dapat satu point kill. Dan dari seorang Versik dengan darah yang sangat tipis. Masih bisa survive melompat ke arah mid lane. Oh my god. Permainan luar biasa Tas mengoutplay. Berhasil mendapatkan satu. Dengan adanya Faramis Spectre diangkat. Dan bahkan membuat Vesager. Harusnya Tas juga tumbang. Ya. Harusnya itu adalah 1-1. Tapi balik lagi dengan ke altar di momen yang tepat. Dan ini dia targeting yang aku maksudkan tadi. Di mana Tas cuma boleh ngambil ultimate terhadap Vesager. Yes. Gak boleh member lainnya. harus. Karena Harus, dia itu punya damage besar. game Dia, changer banget sih. dia akan berada di garis depan. Dan bahkan dia adalah salah satu. Kalau bisa juga peselam. Penompang damage. Menurutku peselam juga dia. Oke. Dia bisa peselam ke arah belakang. Dengan damage yang cukup burst. Lihat saja nanti. Tapi nampaknya untuk kali ini. Bermain dari tim Aura Fire. Mereka coba masang menuju ke arah buah Turtle. Di belakang sana high. Stand by your position. Kabuki. Coba untuk memaksa. Pendragon melakukan cutting di arah belakang. Tapi lihat di depan sana. Retribution. Again. Persik dibalikan kembali keadaan. Bermain dari tim Aura Fire. Agak kocar kacir. Menangkapkan Clover. Gak bisa tumbangin. Tapi endless sharp. Karena yang salah kalau menurut gue. Bukan Pendragon harusnya terkejar, tapi di sana ada Kari. Yes, tapi mungkin terlalu jauh targetnya. Dan kalau kita menengok dari bagaimana Pendragon mempertahankan dirinya dia sendiri, ini dia dengan item yang cukup banget untuk ke arah Silent Robe. Langsung. Dan dia juga ingin menyelesaikan dominance ice terlebih dahulu. Ini dia power dari item level 2. Dimana kita nggak perlu jadiin maksimal untuk Athena Shield-nya terlebih dahulu, tapi power dari dominance ice-nya yang lebih dia butuhkan untuk menahan Fluffy. Karena Fluffy udah punya duluan untuk dominance ice yang dia miliki dengan hanya satu assist yang dia dapatkan di arah bottom lane. Oke, ini emang dia harus buat Silent Robe karena dia tahu dia di pick off di awal, dia di first blood. Dia harus respect damage yang diberikan oleh seorang dari high. Apalagi kalau nanti Vesager mungkin ada jenis one. Damage-nya akan lebih calculate dengan ada Esmeralda juga. Jadi mau nggak mau. Sumber magical attack sih. Ya jadi mau nggak mau dia harus respect. Harus respect banget Silent Robe aja. Oke, jadi atau urusan belakang dominance ice, Silent Robe, at least gue nggak mati. Ya kita tahu kan kalau kita ngomongin soal Kabuki, physical attack-nya nggak begitu burst banget. Belum lebih tepatnya. Karena dia juga butuh Malefic Roar. Dan buat teman-teman juga udah boleh banget nyobain hero favoritnya Cornet, Fredrin. yang udah mulai muncul sejak hari Jumat kemarin di Gua coba, hari gue pertama buktiin lo MPL. ketawain gue ya. Gue nggak ketawain lo. Villain gue pakai nih. Nah, kan kemarin Romer. Iya main Romer. Oke, cemas langsung kita Cemas semua sih, betul. seperti. Emang nggak Oke. boleh gue Romer, betul. Tapi nampaknya saat di sana memberikan damage terhadap orang Godiva terlalu sakit damage diberikan badan penutup itu saja dapatkan. Go counter, save the day. Save the day. Badan di sana dibalaskan kembali. Persik damage terlalu sakit cepat karena menjadi Godiva. Bisa diberikan. Tembak komplek. Menghindari endless charge dengan luar biasa tapi ditukar. Satu untuk one. Mengoret. Masih lumayan untung karena dapetin satu Pendragon nih ditukar dengan Godiva. Yang balik lagi Romer dari seorang Hilda. Dan bahkan ini timingnya juga pas banget untuk Turtle sudah mulai muncul. Tapi kita lihat juga masing-masing dari kedua tim. Dari junglernya masih jaraknya cukup jauh. Masih sama-sama ingin mendapatkan jungler ya. Bahkan Little Wanderer ya dicuri begitu saja oleh seorang Fluff. Tapi Clutch sudah mulai dibuka dari high-nya. Kabuki, Godiva dan juga Vesager. 4 orang dari Aura Fire dan langsung dia makin begitu saja. Cukup free tampaknya. Oke. Dari anak-anak Aura Fire untuk dapetin Turtle yang ketiga. Kita udah ngeliat fight yang banyak banget terjadi. Valentina dari Tas ini menjadi jawaban banget. Dan aku suka banget bagaimana Tas mengeluarkan Cult Altar di momen terakhir. Jadi dia nungguin Vesagernya kelar dulu ultimate-nya. Baru dia munculin ultimate punya EVOS Legends-nya. Seperti yang udah dari awal kita skemakan. Ini bakal jadi team fight ultimate Faramis. Tinggal siapa yang paling terakhir men-trigger ultimate-nya. Dia yang bakal lebih punya keuntungan dalam sebuah team fight. Iya dan balik lagi sih siapa yang ke-burst duluan ya mau gak mau mungkin bakal ada waktunya. Ho ho. Di antara kedua orang tersebut bakal
mencet itu untuk ultimate dari Cloud Altar ya. Seperti yang baru saja terjadi. Tas masih cukup sabar. Masih belum mengeluarkan Cloud Altar-nya. Dan bahkan mengambil satu purple buff ya. Diambil oleh siapa tadi? Diambil oleh Hai kah? Hai harusnya. Hai harusnya. Hai harusnya. Karena versi di daerah bottom lane seperti itu. Oh iya, harusnya diambil oleh Hai. Setengah HP dia tadi. Aduh, lihat kita di tengah sana. Nampaknya Godiva coba memaksa keributan. Tapi ternyata Clover akan posisi untuk Altar, Altar. Tapi one last hit. Masih diamankan oleh seorang Hai. Depan sana bermain dari tim Aura Fire. Mereka mendapatkan celah kecil untuk membuat seorang Clover tertangkap. Karena di depan sana tidak ada lagi tas yang mengusir para pemain dari tim Aura Fire yang kali ini. Nah, kalau aku bilang ya, Prof, sebenarnya posisi tadi itu dipegang EVOS Legends loh. Tapi semenjak pecahnya di arah top lane, Aura Fire udah mulai membalikan keadaan. Dia tahu ini Clover bahaya banget. Gak bisa dengan Clover dan Clover memori. Dan targeting, itu dia targeting dari tadi ya. Core atau main power dari EVOS Legends. Udah mulai dimakan. Bahkan Bajan salah satunya. One more hit. Magic Worship. Tapi kita masih di arah top lane ya. Hai. Nggak berhasil untuk dapetin satu poin kill dari seorang Clover. Tapi di sana lihat Kabukinya. Kabukinya langsung melompat. Dan langsung mendapatkan satu poin kill dari seorang Kari. Oh my god, ini dia Kabuki. Dengan damage yang lebih sakit. Dengan adanya sokongan mental dari sang kekasih di sana. Memberikan damage lebih berat lagi. Dan permainan yang luar biasa. Cutting itu sebenarnya menurut gua adalah salah satu permainan yang berani. Itu ngegunting loh. Karena gini. Casesnya, Halo. Flicker. Ya balik lagi flicker. Dan barusan tanpa adanya retribution karena Hai kayaknya mau ngadu untuk retribution di purple buff. Dapetin purple ya. Masih mau Biar lebih. Link nggak bisa main. Masih mau lebih. Tapi kali ini lihat di arah sana. Satu poin kill diamankan, satu tumbang. Salah satu Tertarik menjaga lagi. damage dan bahkan Dragon almost down. Lepas memory. Double kill Kabuki. Kali ini memberikan permainan luar biasa. Kabuki bersinar di game kali ini Bung Gornet. 32.400 net worth yang didapatkan oleh Aura Fire. Tapi balik lagi, kalau ngomongin soal net worth dan juga ngomongin soal game-game kemarin di Post Legend, tinggal menunggu apakah momentum itu akan datang. Kalau datang, bisa saja comeback seperti hari kemarin. Game of waktu berarti ya. Betul, itu dia. Masalahnya, untuk membuat skema tersebut, ini butuh Clover di lini belakang. Sangat. Clovernya ketangkep, endgame. Sama tas sih. Karena tas yang membuat damage burst yang diberikan terhadap para pemain dari tim Aura Fire itu tidak masuk lebih dalam lagi. Lihat. Hai, Edward Char, dipaksa. Feelingku udah ada challenge. Dilompatin bahkan, dipukul mundur, pengen dapetin turretnya. Tapi tampaknya masih lord pertama, masih cukup tipis. Dan balik lagi masih punya pasif juga dari turretnya di bawah menit 12. Ini membuat mereka mencoba untuk bersihin dulu outer turret, inner turretnya juga. Di semua lane. Oke, biasanya kalau dari Aura Fire itu Godiva yang suka mengganggu dengan taunting sticker. Sekarang malah semua. ya. Semua, iya, Udah mulai semua, berani semua. ya. Ada yang Agresif sadar? banget. Ada yang sadar? Makanya, biasanya Godiva tuh yang munculin Harper, tapi buat sekarang Diva terjadi. Surprise, bro. Happy birthday! Berhasil mendapatkan Pendragon. Lihat teriakan telah dikeluarkan dan bahkan parfum akan menjadi Santapan makanan lagi. empuk lagi. Sudah mulai dicatat dan sudah mulai diperhatikan ya. Karena ini adalah salah satu kunci juga untuk Link. Kalau kata Ranger Mas, Link tanpa purple buff Bagaikan aku tanpa kamu, lumpuh tak berdaya. susah untuk mendapatkan Energinya itu. energinya balik. Gak Ya, ada betul. energi, gak ada asupan tenaga. Gak ada Betul. asupan tenaga dan kalau misalnya kita melihat dari player to head by head and shoulders ini Wah. secara gold per minute Kabuki lebih unggul, KDL lebih unggul, tapi untuk damage-nya balik lagi karena kita tahu Clover sering kali untuk memberikan dealing damage ke hampir seluruh member-member lawannya. Ini masih belum kelihatan nih. Tapi dia udah punya golden staff. Dia udah punya modal untuk menumbangkan ke arah Godiva. Namun masalah utamanya adalah Godiva di sini ada cover dari Vesager. Itu dia. Itu yang selalu dihadirkan oleh Vesager agar Hildanya tidak hilang dalam sebuah Nyusahin team fight. memang. Cult Altar itu benar-benar nyusahin banget dan itu yang terjadi ketika meta sekarang. Kalau meta team fight di cover sama Cult Altar yang bisa bergerak kemanapun. Faramis emang lagi apa ya, priority banget lah, prioritas dia tuh. Prioritas lah banget, tapi apalagi kali ini kita tahu ya dari permain dari tim Aura Fire mereka sedang owning gold dan mereka harusnya mendapatkan lord tanpa harus tercounter karena yang ditakutkan adalah ketika mereka menabrak. Tapi gini, winning conditionnya malah menurut aku nungguin Aura Fire ngeluarin ke altarnya, lalu mundur perlahan-lahan, mungkin mengorbankan Pendragon, mungkin ya. Atau tapi mereka Bajan, balas. atau Bajan. Bajan Iya, mungkin. tapi mereka balas langsung. Nah ini nih, Cult Altar sudah keluar, tapi Bajannya tertarik itu saja.
Lagi-lagi dibalaskan, tapi di arah Fluffy. belakangnya Fluffy tiba-tiba langsung nge-stun. Tapi tampaknya masih bisa untuk kabur lagi ke arah belakang dan tidak ada satu orang pun yang tertumbang di sana. Oh, yang masalah adalah di mana source skill banyak banget terbuang. Nah, itu Betul. maksudnya. Purple Fox dimakan oleh seorang EVOS Legend. Tapi ada lagi ke altarnya, itu dia. Ya, si EVOS Legend sudah berada di posisi depan. Endless Shot! Almost! Dan tentunya di depan sana Clover memaksa seorang Fluffy harus mundur dengan satu buah damage yang diberikan Versik. Ada Gorifa lewat permisi, punten. Keterangkan di sana. Harapannya dari tim Aura Fire mereka lagi-lagi melakukan sebuah kaiting. Profesor memang betul apa yang dilakukan oleh tim EVOS Legends sudah benar. Oh, oke. Tapi ternyata Versik, what are you doing? Dapetin satu, Gorifa di sana Masih mendapatkan Versik low. Ini memberikan informasi untuk tim Aura Fire. Mereka nggak punya roamer tapi mereka punya kesempatan untuk melakukan defensif. Kenapa aku bilang tunggu cold altarnya dari Facehugger dulu, baru mereka maju satu-satu. Karena gini, secara basic attack lihat ada Kari, ada Link. Mereka nggak butuh source skill, tapi basic attack dan lihat itu basic Wah, attack yang sakit begitu banget. mematikan dari Clover. Itu maksudku. Tunggu Clovernya aja pakai basic attack dan mereka bakal coba untuk paksa untuk team fight. Oke. Tapi lihat di lima ini. sana, Facehugger, fake trade telah dibuka. dari Warrior. Memberikan informasi kali ini permain dari tim EVOS Legends. Mereka juga masih bisa fake trade dan endless shot-nya. Almost membuat Fajar I tumpah, love tapi the crowd, bro. ternyata kali ini permain dari tim Aura Fire gak berhasil mengikat kaki seorang Fajar. I love the crowd, bro. Pas ngeliat damage sebesar itu ya, endless shot loh. Dan itu benar-benar dalam keadaan stacknya dia mungkin di angka 18 kali atau bahkan 24 jangan-jangan. Oke, tapi ini dengan cukup instan. Mencoba untuk mendapatkan sebuah papalon yang terlepas dan Retribution. hilang begitu saja. Hilang. Diculik benar-benar ketika momennya dari anak EVOS Legends menarik kembali, meriset kembali, dan disitulah timing yang sangat tepat untuk Aura Fire mengamankan Lord. Tapi mungkin berbeda karena Versik sekarang punya purple buff. Ya. Oh. Tinggal cara defense mereka yang mengandalkan basic attack tadi. Tas selalu mengamankan satu buah cloud altar dan ini poin pentingnya. Dimana dia juga punya oracle, dia punya cooldown yang cukup. Ada Magic Shush, Iya, ada juga Enchanted Talisman dan Genius One udah bakal ngejawab hal tersebut. Tapi Facehugger, dia lebih kejam. Dia punya Glowing One, dia punya Necklace of Durance. Durasi Necklace of Durance jadi lebih lama. Pendragon di sini, walaupun punya oracle, bakal lebih tersiksa. Tapi dia udah punya Magic Worship, dia pakai Glowing One. Itu dia. Poin pentingnya itu Poin adalah itu. ngebakar dan memperlama efek patah hatinya itu Iya. dari Necklace of Durance. Jadi selama bertingnya Atau dia ada. ngincer si movement Yes. speed-nya. Iya. Iya, selama bertingnya ada, Necklace of Durance tetap aktif. Tapi kali ini para pemain dari tim Aura Fire mereka berhasil mendapatkan satu buah surat jarak top lane. Maksimal dilakukan tapi lihat kabut nggak peduli apapun yang terjadi. Dia fokus, dia berhasil mendapatkan turret, bersurat hilang dan endless shot. Lagi dan lagi membuat Versik harus memaksakan satu buah Necklace of Durance. Winter Truncheon. Tapi masih langsung di cover juga oleh Cloud Altar dari Facehugger yang balik lagi pasifnya. Ketika langsung maju ke arah depan untuk nge-hit ke arah turretnya. Tapi ini menjadi hal yang cukup berbahaya untuk EVOS Legends karena mereka sudah tidak punya satu turret pun di pertahanan mereka. Tinggal gimana caranya Aura Fire tetap disiplin karena bajanya yang mulai keculik, mulai ditarik juga dan bahkan bajanya di stun. Masih ada Cloud Altar dan bahkan langsung dibawa bisa saja Yildanya tumbang dan bahkan bajanya Flappy juga dari depan. Versik masih hidup, teman-temannya juga masih hidup dan bahkan tidak ada satupun dari EVOS Legends yang tertumbang di sana Jerman. Oh my god, Clover, sang penyelamat EVOS Legends kali ini berhasil membuat EVOS Legends tidak ada yang ditumbangkan. Oke, kita anggap tas tapi kan yang punya altarnya. Altarnya, ya. Oke, tapi yang ngusir Aura Fire itu Clover. Iya. Kalau tadi altar doang, itu nggak bakal bisa pemain dari tim EVOS Legends bertahan. Mereka pasti ditumbang, dipotong tiba-tiba sama seorang Fluffy dengan perbandingan gold difference 10.000. Nah ini tinggal PR biar Facehugger gak muncul di depan tas. Iya, karena dari permainan ini yang baru gue pengen ngomongin juga. Dari tadi Facehugger ini Muncul. menurut gue cukup unik, tapi ya itu terlalu sering muncul untuk diambil skillnya. Nah. Tapi dia juga sering untuk narik gitu loh. Munculnya dia tuh narik. Sementara Skill satu inisiasi dia, yang kan? dilakukan emang harus selalu dari seorang Facehugger. Iya, itu dia. Karena dia yang punya untuk sisi power area tersebut. Kalau misalkan dipaksa menuju ke arah Godiva, takutnya kayak tadi. Godivanya tertangkap dan burstdown dari Kari. Itu udah Karinya. gak main-main. Iya, betul. Golden Staff. Itu mempermudah pasif true damage dari Kari, pecah. Dan Godiva udah mulai harus kritis dari sini. Apakah dia akan mengorbankan nyawanya? Agar nanti trigger untuk dari segi tasnya mengamankan IMU pada orang lain. Atau para pemain dari tim EVOS Legends akan masuk lebih dulu, ngambil altar lagi, dan Godiva baru main ke arah belakang. Boleh. Jadi banyak banget sebenarnya opsi. Cuma ini EVOS
mereka ini benar-benar harus menjaga Clover. Benar-benar banget harus jaga Clover. Gak peduli apapun terjadi. Tutup pergerakan dari seorang Godiva karena seorang Clover. Karena ini Godiva gak bakal bisa masuk lebih dalam lagi. Dan bakal ini akan memasang Spectre yang dimiliki dari seorang Aurafire. Lihat. Tasnya belum ngambil. Tasnya belum ambil. Dan udah berhasil dapatkan. Tasnya dapat shot. Dipalskan keadaan dan Devil Blade. Tidak menegakkan Fluffy. Immortality pecahainya. Immortality. Dan bakal Winternya sedikit terlambat kali ini menggornet. Walaupun itu bukan ultimate yang benar-benar diincar atau ingin didapatkan oleh seorang Tas. Tapi itu adalah satu team fight yang berhasil mendapatkan satu jungler dari tim Aurafire, yaitu dari Hai. Dengan 30 detik kematiannya. Apakah mau dipaksa untuk dapetin Lordnya? Karena masih ada 4 orang yang mungkin akan mengawasi. Dengan Lord yang sudah mulai dicicil-cicil, Fluffy juga menjadi orang yang akan ngebuka, menjadi orang yang menjadi satu frontliner untuk anak-anak Aurafire. Mulai maju juga, terkena stun dari Lordnya. Devil Blade ke Lautar, mencoba dipaksakan untuk tim fight, tapi Tasnya lihat di sana masih mencoba untuk maju lagi dan bakalan jadi retri. Dan kabukinya. What? How? My God! Maple Warden! Kabuki! Kabuki? Again! What the heck?